Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 11 Februari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Meminum Anggur Asam. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai dengan ke-30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempurnaan karya Kristus sampai mati di atas kayu salib demi menebus dan juga menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala ada seorang pelari berlari sampai selesai di ujung finish, maka itu adalah sebuah perjuangan yang pada akhirnya berakhir. Kehidupan selalu ada permulaan dan selalu ada akhir. Kehidupan akan terlahir, kita menjalani kehidupan dalam dunia ini, dan kita juga akan mengalami kematian. Namun yang menarik, Tuhan itu tidak perlu mengalami kematian, Tuhan tidak perlu mengalami kelahiran, dan Tuhan tidak perlu mengalami berbagai macam penderitaan yang bisa dialami karena keterbatasan manusia. Apalagi setelah jatuh dalam dosa, kita mudah terserang penyakit, umur kita bertambah pendek. Dengan kumpulan manusia berdosa bisa berbuat jahat satu dengan yang lain, Yesus melewati sesuatu yang sesungguhnya sebagai dirinya sebagai Allah tidak perlu melakukan semuanya itu. Namun Tuhan menempuh sesuatu yang sesungguhnya tidak dibutuhkan karena Allah adalah Maha Kuasa, Maha Ada, Maha Adil. Allah adalah roh dan bukan seperti manusia yang terikat oleh darah dan daging, tapi Yesus melaluinya dan secara sempurna sampai mati di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata pada saat proses Yesus meninggal, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mari kita belajar mengapa diberikan katakanlah anggur asam. Anggur asam sesungguhnya adalah sebagai obat pereda demam dan juga sakit kepala, atau dengan kata lain adalah anti nyeri. Kalau kita melihat saat ini, kalau anak kita atau kita pribadi mengalami sakit gigi, biasanya kita akan minum obat anti nyeri yang namanya Ponstan ataupun yang sejenisnya. Itulah anti nyeri, nyeri yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat infeksi yang bisa ditimbulkan oleh luka kecil, bagaimana dengan Yesus yang seluruh sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka? Tentu ada banyak bakteri kuman yang timbul di dalamnya. Kesakitan yang sangat luar biasa. Mengapa Yesus meminum anggur asam? Kalau Yesus itu hebat dan luar biasa, itu menunjukkan adalah untuk penggenapan yang memang prosesnya akan melewati semuanya itu. Itu menunjukkan bahwa Yesus memang adalah manusia 100% dan Allah 100%. Yesus adalah pribadi yang bisa merasakan kalau kemudian tidak makan akan lapar, kalau tidak minum akan haus, dan kalau kemudian terluka juga akan mengalami rasa sakit yang sama persis dialami oleh setiap kita masing-masing. Itu untuk menunjukkan kemanusiaannya yang dalam kelemahan, yang dalam keterbatasan. Itu untuk menunjukkan juga betapa Yesus melewati semua sakit yang luar biasa, penderitaan yang sangat mendalam, via dolorosa yang sangat panjang, terlahir sampai meninggal dan sangat sempurna. Kalau boleh dikatakan penderitaan yang paling menderita dialami oleh Yesus, tidak hanya fisik tapi psikis, penghinaan, pengkhianatan, penyangkalan yang dilakukan oleh muridnya. Yudas mengkhianati, kemudian Petrus menyangkal. Kemudian orang-orang yang telah diberkatinya setelah Yesus, di saat-saat di mana Yesus ada di kayu salib. Siapa yang ada di sana? Hanya Maria ibunya dan dua Maria yang lain serta murid yang dikasihinya, Yohanes. Sahabat seperjalanan pada titik ini meminum anggur asam. Sebagai bentuk juga Yesus menyelesaikan yang firman Tuhan katakan. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci.
Sebuah perjuangan yang diselesaikan secara sempurna. Apa yang kita pelajari pada bagian ini? Tentu kita pelajari tentang kasih dan cinta Tuhan yang luar biasa untuk menebus dan juga mengampuni segala dosa kita dan melepaskan kita dari kuasa maut, neraka yang penuh dengan perapian yang menyala-nyala dan sakit penderitaan yang sangat luar biasa. Di aspek lain apa yang kita pelajari pada bagian ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang kemudian berjuang dalam hidup ini. Sebuah perjuangan hidup tidak selalu lancar, tidak selalu kemudian bertabur keindahan, tidak selalu dipenuhi dengan taman bunga, perjalanan yang selalu cerah, langit yang selalu cerah tanpa badai, tanpa hujan, tanpa masalah, tanpa kemudian angin tofan. Tapi dalam perjalanan, tatkala kita hidup di dalam kebenaran, tentu ada lika-liku jatuh bangun, naik turun yang bisa dialami kepada setiap kita masing-masing. Pertanyaannya, seberapakah setia hidup kita untuk menjalani kebenaran firman Allah? Seberapakah setia kitanya hidup kemudian menjaga hidup kita agar tetap ada di dalam proses kehendak Allah yang kita lakukan? Apa yang firman Tuhan katakan tentang kehendak Allah? Tentu dalam kitab yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa 10 hukum. Ada 10 hukum kemudian dibagi menjadi 2 bagian. Bagaimana kita menghormati Allah. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sia-sia. Jangan menduakan Tuhan. Menghormati hari Sabat. Bagian yang kedua, bagaimana kita hidup dalam kehendak Allah. Menghormati orang tua. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Itulah sebuah kehidupan yang kita harus selesaikan sampai kemudian di penghujung hidup kita. Kita juga akan meminum yang namanya anggur asam sekalipun bukan anggur asam seperti yang diminum oleh Tuhan Yesus. Dalam kebiasaan dan tradisi Yahudi, anggur asam juga melambangkan simbol kesucian dan kemurnian dalam ritual agama. Anggur asam juga dipakai dalam sebuah pernikahan, simbol kesatuan dan juga kebahagiaan. Dan yang ketiga, anggur asam juga sebagai obat untuk demam, sakit kepala, anti nyeri. Itu adalah bagian. Sehingga anggur asam pada prinsipnya memberikan semua dampak yang terbaik dan itu bukanlah racun. Anggur asam adalah lambang kesucian, lambang kemurnian, juga lambang kesatuan, lambang kebahagiaan, dan juga obat untuk anti nyeri. Sahabat seperjalanan, biarlah kita satu hari kelak nanti, kita mungkin tidak mengalami seperti Yesus akan disalibkan. Tapi kita juga akan mengalami yang bernama kematian. Bisakah kita berkata segala sesuatunya sudah selesai supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Bahwa hidup kita dijalani dengan sebaik-baiknya dan dengan sebenar-benarnya. Kalau kita memahami hidup itu akan berakhir suatu hari nanti. Biarlah kesadaran itu akan terus menjadikan kita mawas diri. Menjaga hidup dengan baik. Hidup tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tidak menjadi domba yang sesat. Tapi domba yang taat kepada Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan sendiri, yang akan membimbing kita ke air yang tenang, yang akan membawa kita ke rumput yang hijau. Tuhan akan menjaga, melindungi kita dengan gadanya dan tongkatnya. Dan biarlah kita tetap hidup di dalam Tuhan. Sampai firman Tuhan berkata dalam Mazmur 23, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hidup adalah sebuah perjalanan, bukan jalan-jalan. Hidup adalah sebuah perjuangan, bukan kemudian hanya proses menikmati, hanya ingin senang-senang, tapi hidup bagaimana bisa menyenangkan Tuhan. Dan hidup juga bagaimana bisa berbagi kebahagiaan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ingatlah, kita hidup satu kali, mati satu kali, dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Satu hari kelak nanti, kita akan meminum anggur asam. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah firman yang kami pelajari menjadi bagian hidup kita yang seutuhnya. Hamba mau berdoa, buat yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Jaga hidupmu baik-baik, karena satu hari kelak nanti kita akan meminum anggur asam. Shalom.